Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Okay, so the topic for today, let's see, we are learning about this one, the verb phrase. Kita akan belajar tentang frasa kata kerja. So, a verb phrase consists of one or more auxiliaries and one main verb. Jadi, yang namanya frasa kata kerja terdiri dari satu atau lebih auxiliary. Auxiliary itu artinya kata kerja bantu, dan one main verb, satu kata kerja utama. And then the auxiliaries always precede the main verb. Jadi yang namanya auxiliary selalu di depan kata kerja utama. Contohnya, examples, John is going to Miami tomorrow. Di dalam kalimat ini ada auxiliary is dan ada kata kerja utama going. Next sentence, John has been reading that book. Di dalam kalimat ini ada auxiliary has dan auxiliary been dan ada kata kerja utama reading. Jadi, has been reading, kemudian is going, ini disebut dengan verb phrase atau frasa kata kerja karena terdiri dari satu atau lebih auxiliary dan satu kata kerja utama. Berikutnya kita akan belajar tentang tenses and aspects. Jadi di sini kita lihat ada tenses simple present, he walks to school every day. Simple past, he walked to school yesterday. Present progressive or present continuous, he is walking to school now. Past progressive atau past continuous, he was walking to school when he saw Jane. Kemudian present perfect, he has walked to school several times. And then past perfect, he had walked to school before he hurt his foot. Oke, kita akan membahas tenses ini satu persatu. Kita mulai dengan simple present tense. Use the following rule to form the simple present tense. Kita gunakan rumus berikut ini untuk membentuk tenses simple present. Subject singular plus verb plus s or es, subject plural plus simple present verb. Atau di sini subject singular, misalnya ada he, she, it, maka kata kerjanya ditambah s atau es. Sedangkan subject plural atau subjek jamak, misalnya I, you, we, they, kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Stative verbs. Berikut ini adalah kata kerja yang dinamakan stative verbs, yaitu ada know, understand, have, believe, had, need, hear, love, appear, see, like, seem, smell, want, taste, wish, sound, dan own. Maka kata kerja berikut ini yang disebut dengan stative verbs almost never used in the present or past progressive or past continuous. Jadi sekali lagi, kata kerja yang disebut dengan stative verbs ini maksudnya adalah kata kerja ini tidak pernah dalam bentuk present atau past continuous, atau kata lainnya tidak pernah bentuknya ing. Oke. Kita kembali ke simple present. Simple present is used to indicate a regular or habitual actions. Jadi, simple present tense digunakan untuk mengindikasikan suatu tindakan yang berulang atau suatu tindakan yang merupakan kebiasaan. Jadi di sini contohnya John walks to school every day, mengandung makna bahwa John berjalan kaki ke sekolah setiap hari itu merupakan kebiasaan si John atau kejadian atau tindakan berulangnya si John. Contoh lain dari simple present tense. They understand the problem now.
Tadi kita sudah membahas yang namanya stative verbs. Jadi memang kata kerja tersebut selalu bentuknya simple present atau tidak pernah bentuknya verb ing. Jadi disebut stative verbs. Berikutnya ada Henry always swims in the evening. Maka swim di sini mengandung makna habitual actions, suatu kebiasaan. Next, we want to live now. Want di sini memang sebagai stative verbs yang tidak pernah bentuknya ing. Next, the coffee tastes delicious. Taste juga termasuk stative verbs, dia tidak pernah bentuknya ing. Berikutnya, Mark usually walks to school. Usually walks di sini mengandung makna suatu kebiasaan. Next, your cough sounds bad. Sounds juga termasuk dalam stative verb, dia selalu simple present, tidak pernah continuous. Kita lanjut ke tenses berikutnya, ada present progressive atau disebut juga present continuous. Polanya atau rumusnya adalah subjek, kemudian am atau is atau are, nanti tergantung subjeknya, lalu diikuti oleh kata kerjanya ditambah ing. The present progressive is used to indicate present time with all but stative verbs listed previously. Jadi, yang namanya present progressive digunakan untuk mengindikasikan waktu sekarang. Untuk semua kata kerja kecuali kata kerja yang tadi tergolong stative verbs, dia tidak pernah continuous. For example, misalnya di sini ada contoh John is eating dinner now, mengindikasikan bahwa tindakan makan tersebut dilakukan di waktu sekarang, present time atau now sekarang. Tetapi tidak hanya untuk mengindikasikan waktu sekarang, present progressive juga digunakan untuk to indicate future time, untuk mengindikasikan waktu akan datang atau rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. For example, we are leaving for the theater at 7 o'clock. Di sini mengandung makna bahwa kita itu akan pergi ke teater jam 7 nanti, mengandung atau mengindikasikan waktu yang akan datang, suatu rencana. Contoh lainnya, examples of present progressive, kita lihat bersama. The committee members are examining the material now. Di sini mengindikasikan waktu sekarang. Tetapi di sini next sentence ada George is leaving for France tomorrow. Ini mengindikasikan waktu yang akan datang, rencana di masa yang akan datang yaitu besok. Next sentence, Henry is walking to school tomorrow. Ini juga sama, mengindikasikan future time. Berikutnya, the secretary is typing the letter now, mengindikasikan waktu sekarang. Dan we are flying to Venezuela next month. Ini mengindikasikan waktu masa yang akan datang atau future time. Dan kita lihat di sini, semua kalimat ini berpola subjek, lalu dengan to be, am, is atau are, dan diikuti oleh kata kerjanya adalah verb ing. Berikutnya kita ke tenses simple past atau simple past tense. The simple past tense is used for a completed action that happened at one specific time in the past. Jadi kita gunakan tenses ini untuk tindakan yang sudah selesai, yang sudah terjadi di waktu yang spesifik, di waktu lampau. Oke, kita lihat di sini. Yang perlu diperhatikan di sini, kita gunakan kata kerjanya adalah simple past verb after the subject, atau simple past verb tersebut adalah kata kerja bentuk kedua. Example, John went to Spain last year. Kalimat ini mengandung makna bahwa tindakan pergi ke Spanyolnya itu dilakukan di waktu lampau, yaitu tahun kemarin spesifik, dan tindakan tersebut sudah selesai, completed action. Kalimat yang kedua juga sama, Bob bought a new bicycle yesterday. Maka kalimat ini mengandung makna bahwa tindakan membeli sepeda itu sudah selesai dilakukan dan terjadinya di waktu kemarin, dan dia ini spesifik.
Next sentence, Maria did her homework last night. Ini juga sama, completed actions dan one specific time in the past, last night. Next, Mark washed the dishes after dinner. Was mengandung makna bahwa tindakan tersebut sudah selesai dilakukan dan terjadinya di one specific time in the past. Waktunya sudah spesifik, yaitu setelah makan malam. Next sentence, we drove to the grocery store this afternoon. And then the last sentence, George cooked dinner for his family Saturday night. Yang perlu kita perhatikan, semua kalimat ini menggunakan simple past tense, sekali lagi karena tindakannya sudah complete, sudah selesai dan terjadinya di waktu yang sangat spesifik, di waktu lampau, in the past. Dan kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada went, bought, did, washed, drove, dan cook. Kita lanjut ke tenses berikutnya, yaitu past progressive atau disebut juga dengan continuous, past continuous tense. Use the following rule to form the past progressive. Kita gunakan pola berikut ini untuk membentuk tenses past continuous. Polanya adalah setelah subjek, kita gunakan to be, was atau were, lalu diikuti oleh kata kerjanya ditambah ing. The past progressive is used to indicate, kita gunakan past progressive untuk mengindikasikan yang pertama, an action which was occurring in the past and was interrupted by another actions. Jadi di sini ada dua kejadian di waktu lampau, di mana kejadian yang pertama itu sedang terjadi, kemudian disela oleh kejadian lain, dan tentu saja kejadiannya di waktu lampau. Dua-dua kejadian tersebut terjadinya di waktu lampau. Maka kita bisa menggunakan pola dengan menggunakan when, subject lalu simple past tense, lalu subject past progressive. Atau subject past progressive when subject simple past tense. Contohnya misalnya, when Mark came home, Martha was watching television. Jadi di sini kita gunakan past progressive was watching. Jadi kejadian ini sedang terjadi terlebih dahulu, kejadian pertama, kemudian tiba-tiba datanglah kejadian kedua yang menggunakan bentuknya simple past tense. When Mark came home. Atau kita balik, kita sebutkan past progressive-nya terlebih dahulu di depan. Maka Martha was watching television when Mark came home. Kemudian past progressive juga kita gunakan untuk two actions occurring at the same time in the past. Jadi kalau tadi poin yang pertama, present progressive digunakan apabila present progressive itu sedang terjadi di waktu lampau, kemudian disela oleh kejadian kedua menggunakan simple past. Tetapi untuk kegunaan yang kedua di sini, dua-dua kejadian tersebut terjadinya di waktu yang bersamaan tetapi di waktu lampau. Di sini kita gunakan kata penghubungnya adalah while. Jadi polanya subject past progressive, while, subject past progressive, atau while-nya kita letakkan di depan, while, subject past progressive, subject past progressive. Contohnya misalnya, Martha was watching television while John was reading. Nah, di sini Martha menonton televisi dan John membaca buku, itu kejadiannya sama di waktu yang bersamaan dan di waktu lampau. Maka kita gunakan while dan kita gunakan past progressive, was watching dan was reading. Atau di sini while-nya bisa diletakkan di awal kalimat, while John was reading a book, Martha was watching television. Kemudian kegunaan lain dari past progressive, an action which was occurring at some specific time in the past. Jadi bisa juga digunakan untuk kejadian yang sedang terjadi di waktunya, itu ada beberapa waktu yang spesifik di waktu lampau. Jadi di sini ada dua waktu yang disebutkan, jam 7 semalam, maka kita bisa gunakan past progressive, Martha was watching television at 7 o'clock last night.
Jadi ada beberapa ya, some specific time, ada beberapa waktu yang spesifik di waktu lampau. Contoh lainnya, what were you doing at 1 o'clock this afternoon? Ini ada dua waktu, jam 1 tadi sore. Ya, kita ke present perfect tense. Polanya adalah use the following rule to form the present perfect. Polanya adalah subject, has atau have, verb in past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Sekali lagi, pola untuk present perfect tense adalah subject plus has atau have plus verb in past participle. Kemudian untuk apa present perfect itu digunakan? The present perfect is used to indicate, untuk mengindikasikan yang pertama, an action that happened at an indefinite time in the past. Jadi di sini maksudnya adalah kejadian itu telah terjadi di waktu lampau, tapi waktunya tidak diketahui. Contohnya misalnya, John has traveled around the world. Kita tidak tahu kapan terjadinya peristiwa ini, maka kita gunakan present perfect has traveled. Kegunaan yang kedua dari present perfect adalah an action that happened more than once in the past. Maksudnya, kejadian tersebut terjadinya lebih dari sekali. Contohnya misalnya, George has seen this movie 3 times. Karena menontonnya lebih dari 1 kali, di sini 3 kali, maka kita gunakan present perfect. Has seen the movie 3 times. Kemudian kegunaan yang ketiga, an action that began in the past and is still occurring in the present. Jadi, kejadian atau peristiwa tersebut sudah terjadi di waktu lampau, tapi sampai sekarang, sampai present itu masih terjadi. Contohnya misalnya, John has lived in the same house for 20 years. Ini mengandung makna bahwa John itu telah tinggal di waktu lampau di rumah yang sama dan sekarang pun dia masih tinggal di rumah tersebut. He still lives there. Atau selain menggunakan for, kita gunakan since. Jadi John has lived in the same house since 2018. Ini juga sama mengandung makna bahwa dia masih tinggal di rumah tersebut. Nah, sekarang perbedaan antara for dan since. Use for plus duration of time. Kita gunakan for untuk durasi waktu. Misalnya durasinya 5 jam, maka for 5 hours. Durasinya 30 tahun, for 30 years. Durasinya 10 menit, for 10 minutes. Tapi kita gunakan since plus beginning time. Since dengan awal mulanya waktu. Misalnya dimulai dari 2018, maka since 2018. Dimulai jam 5, maka since 5 o'clock. Dimulai dari Januari, maka since January. Berikutnya, tenses present perfect progressive atau present perfect continuous. Maka indikasinya, kita menggunakan tenses present perfect progressive itu sama seperti present perfect tense untuk kategori atau poin nomor 3. Kita lihat kembali apa itu kategori nomor 3 untuk present perfect tense, yaitu an action that began in the past and is still occurring in the present. Jadi kegiatan yang sudah atau peristiwa yang sudah terjadi di waktu lampau dan saat ini masih terjadi. Dan kita lihat polanya untuk atau rumus untuk present perfect progressive. Setelah subject kita gunakan has atau have, lalu kita gunakan been dan kita gunakan kata kerja ditambah ing. Contohnya misalnya, John has been living in the same house for 20 years. Kalimat ini sama dengan John has lived in the same house for 20 years. Jadi mengandung makna bahwa John itu telah tinggal di rumah tersebut di waktu lampau dan sampai saat ini pun dia masih tinggal di rumah tersebut. Jadi John has been living in the same house for 20 years. Berikutnya kita ke past perfect tense. Rumus dari past perfect tense adalah subject plus had plus verb in past participle atau verb bentuk ketiga. Digunakan untuk apa? Kita lihat di sini, the past perfect is used to indicate. Yang pertama digunakan untuk an action that happened before another action in the past. There usually are two actions in the sentence. Jadi
Past perfect itu biasanya ada dua kejadian di waktu lampau, di mana kejadian yang pertama terjadi lebih dahulu, kemudian datang kejadian kedua. Nah, untuk kejadian yang pertama yang lebih dahulu terjadi, kita gunakan past perfect dengan rumus had plus verb untuk ketiga, sedangkan kejadian kedua kita gunakan simple past. Contohnya di sini, John had gone to the store before he went home. Kemudian contoh yang lain, Jack told us yesterday that he had visited England in 1998. Di sini kejadian yang pertama adalah dia mengunjungi England. Itu kejadian pertama, kita gunakan past perfect. Lalu kejadian yang kedua, told us-nya, ini adalah kejadian yang kedua, second action, kita gunakan simple past. Oke, kemudian ini ada beberapa rumus. Biasanya past perfect itu digunakan dengan adverbs ada before, after, dan when. Contohnya di sini, kita langsung saja ke contoh. John had gone to the store before he went home. Atau before-nya diletakkan di awal kalimat. Before John went home, he had gone to the store. Atau kita gunakan kata penghubung after. Maka John went home after he had gone to the store. Atau after he had gone to the store, he went home. Intinya adalah kejadian yang lebih dulu terjadi kita gunakan past perfect, sedangkan kejadian yang kedua kita gunakan simple past. Berikutnya masih tentang past perfect. Kita gunakan past perfect di sini, a state which continued for a time in the past but stopped before now. Jadi sama seperti present perfect, kejadiannya ada dua kejadian, tetapi kalau past perfect, kalau present perfect tadi kan masih berlanjut sampai sekarang, tetapi kalau past perfect itu there is no connection with the present, tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang. Jadi misalnya John had lived in New York 14 years before he moved to California. Dan semua ini, kejadiannya ini, semua peristiwa ini tidak ada hubungan sama sekali dengan waktu sekarang. Kita lanjutkan ke past perfect progressive atau past perfect continuous. For category of past perfect only, we can also use the past perfect progressive atau past perfect continuous. Di sini rumusnya adalah subject had been plus verb in. Jadi contohnya misalnya tadi ada kita mengatakan bahwa Mary had lived in New York for 10 years before he moved to California. Ingat yang namanya past perfect tense itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan waktu sekarang. Nah, kalimat ini Mary had lived ini bisa kita gunakan juga dengan past perfect progressive. Jadi Mary had been living in New York for 10 years before he moved to California. Dan mari kita buat suatu ringkasan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada present time review. Nah, tadi ya, present itu ada present simple, ada present continuous, ada present perfect, dan present perfect continuous. Present simple, Lou practices guitar every day. Present continuous, right now Lou is not practicing guitar, he is writing. Present perfect, Lou has written a few books on teaching English. Kemudian present perfect continuous, Lou has been playing guitar for years. Kemudian ini ada review untuk past time. Kita lihat di kalimat past ada past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Kita lihat untuk kalimat past simple, Lou practiced guitar yesterday. Past continuous, Lou was practicing guitar when I got home. Kemudian ada past perfect, Lou had written a play before he wrote a novel. And past perfect continuous, Lou had been playing guitar for years when he stopped. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk tenses past continuous, past perfect, dan past perfect continuous itu biasanya ada dua kejadian di waktu lampau. Oke, and then times for exercise. Berikutnya adalah latihan. Silakan kalian lengkapi kalimat ini dengan tenses yang tepat. Apakah simple present atau present progressive. Silakan kalian bisa pause video pembelajaran ini untuk mengerjakan exercise berikut.
exercise selanjutnya juga sama, masih melengkapi kalimat, tapi kali ini lengkapilah dengan tenses simple past tense dan past progressive. Silakan kalian bisa pause video pembelajaran ini untuk mengerjakan exercise berikut. Dan berikut ini, ini adalah latihan yang ketiga. Kali ini lengkapilah dengan past perfect atau simple past. Silakan kalian bisa pause video pembelajarannya untuk mengerjakan latihan ketiga ini. Oke, jadi untuk pembelajaran kita kali ini ada 3 latihan. Ya, silakan dikerjakan, dan apabila masih belum jelas bisa kalian putar kembali dari awal mengenai penjelasan saya. Oke, thank you very much for today's class. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian mengenai tenses, mengenai verb phrase juga, dan kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, thank you, see you, and goodbye.